Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami dalam program Narasi Semamsa atau bisa disingkat dengan NASA dengan tagline transparan dan menyejukkan. Nah, baik untuk teman-teman sekalian, kali ini di NASA kali ini kita kedatangan bintang tamu, kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Yang mungkin kalau teman-teman mungkin kalau anak Samsa mungkin sudah tahu gitu ya, tapi mungkin ada sebagian orang juga belum tahu ya, mungkin anak kelas 10 dari siswa SMA Muhammadiyah 1 ini mungkin belum mengenal dari sosok tamu yang kita undang dalam podcast kali ini. Nah, eh, kita sapa dulu narasumber pada podcast kali ini. Assalamualaikum Mas Ugi. Waalaikumsalam Pak Gimana Alfian. kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak Alfian sehat. gimana? Alhamdulillah sehat. Ya. Kalau kata anak-anak itu, Alhamdulillah luar biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar, iya. Lah itu ya. Ini kalau anak TPA gitu ya. Itu baik. Baik teman-teman sekalian, dalam narasi kali ini kita akan sedikit ataupun ngobrol berbincang-bincang dengan founder dari komunitas Surabaya Milenial. Oke. Karena podcast kali ini sengaja kita mengundang Mas Ugi. Mas Ugi ini adalah alumni SMA Muhammadiyah 1 Surabaya tahun berapa Mas Ugi? Saya lulus tahun 2016. Lulus tahun 2016 berarti 4 tahun yang lalu Iya, gitu ya. betul. 4 tahun yang lalu. Dari dulu ketika saya menjadi guru, Mas Ugi ini itu ya apa selalu sehat badannya ya. Sampai sekarang pun Alhamdulillah. tetap istiqomah badannya ya. Alhamdulillah, tetap Alhamdulillah. stay. Tetap stay. Itu ya. Tadi saya menyampaikan bahwa pembahasan kali ini kita akan membahas tentang Surabaya Milenial. Jadi kalau kemarin karena saya eh, berteman WA bersama Mas Ugi, saya sering melihat Mas Ugi ini nge-share ataupun nge-post baik melalui Instagram ataupun melalui WhatsApp atau bikin status sering nge-post tentang kegiatan ataupun acara seperti baksos ataupun bagi-bagi nasi ataupun apa foto bersama orang-orang dengan pakai kaos Surabaya Milenial. Nah ini kami sedikit penasaran. SMA Muhammadiyah 1 Surabaya sengaja mengundang Mas Ugi di sini karena pertama Mas Ugi sebagai alumni gitu ya, alumni, dan yang kedua Mas Ugi setelah lulus dari sini kita lihat Mas Ugi ini ternyata juga punya komunitas. Nah itu ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Surabaya Milenial. Nah, yang pertama Mas Ugi, yang perlu kami tanyakan di sini dalam podcast kali ini, apa sih Surabaya Milenial ini? Yang mungkin teman-teman belum tahu, Rek. Monggo Mas Ugi. Jadi komunitas Surabaya Milenial ini komunitas yang mewadahi arek-arek nom Surabaya, Pak. Ini khusus arek Surabaya apa? Khusus arek Surabaya. Khusus arek Surabaya. Arek Surabaya. Yang notabene usianya milenial. Milenial ya. Milenial itu mulai dari SMA ya, Ya, sampai mahasiswa. kuliah, mahasiswa. Mahasiswa itu ya. Oke. Kira-kira boleh enggak kalau dia katakanlah dia tidak sekolah misal ini kan. Surabaya kan banyak sekali macamnya, ada yang sekolah dan tidak. Boleh enggak sih anak yang tidak sekolah ini bergabung dalam komunitas Surabaya Milenial? Boleh, asalkan dia punya cita-cita dan kemauan. Punya cita-cita dan kemauan gitu ya. Kalau sekolah mungkin dia kendala biaya gitu ya. Tapi kalau apa di komunitas Surabaya Milenial ini tidak ada biaya untuk masuk. Tidak ada ya, asal dengan niat dan apa keinginan untuk maju. Seperti itu Mas Ugi ya. Jadi itu teman-teman, Surabaya Milenial adalah komunitas yang dimana wadah untuk anak-anak milenial Surabaya, khusus Surabaya. Itu ya. Yang kedua Mas Ugi, yang perlu kami tanyakan sama Mas Ugi nih, karena sempat dengar nih ya, sempat dengar bahwa Mas Ugi ini adalah founder dari komunitas Surabaya Milenial gitu ya. Kira-kira apa sih motivasi Mas Ugi, alasan Mas Ugi bisa membentuk komunitas ini gitu? Apa motivasinya? Mas Ugi? Motivasinya itu sangat simpel sih Mas, karena kok manggil Mas Pak ini ya. Mas saya lah. Mas aja ya, biar lebih akrab ya. Jadi
karena saya merasa tidak memiliki wadah, atau di Surabaya tidak memiliki wadah khusus untuk arek-arek milenial, maka saya bersama teman-teman itu ingin membentuk wadah, dan secara legal, harus legal, itu yang bisa mewadahi, menampung serta memberikan harapan untuk arek-arek milenial Arek milenial Surabaya. Surabaya. Oke. Jadi alasan Mas Sugi adalah ingin menjadikan ataupun memaksimalkan potensi anak-anak arek Surabaya Betul. dalam wadah komunitas Surabaya Milenial. milenial Dan secara resmi berbadan hukum. dan secara resmi berbadan hukum. Ya. Kira-kira sudah jadi Mas Sugi secara hukum? Iya, jadi per 2 minggu kemarin sekitar tanggal awal-awal Desember itu kita sudah memberikan keresmian sebuah legalitas bahwa Surabaya Milenial ini sudah berbadan hukum, memiliki SK Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Oke, berarti sudah tidak diragukan lagi legalitasnya ya. Insya Allah seperti Oke, itu. oke. Jadi teman-teman sekalian, kalau pengen gabung dengan komunitas Surabaya Milenial, ini kesempatan yang sangat luar biasa. Betul. Untuk Monggo. memaksimalkan potensinya ataupun ingin berkarya berinovasi. Betul. Ini sangat wadah yang bisa menunjang potensi arek Surabaya. Betul. Mas Sugi. Kira-kira komunitas Surabaya Milenial ini kira-kira arahnya kemana? Apakah ke arah sosial? Apakah hanya ke arah media sosial yang bentuknya adalah open promote ataupun iklan dan sebagainya? Apakah di ranah pendidikan dan sebagainya? Gimana Mas? Jadi kita memiliki arah yang berbeda, Pak. Oke. Antara dari berbagai komunitas yang lain yang ada di Surabaya, yang tentunya teman-teman sudah mengenal, ya. Kita mengarahnya tidak hanya ke sosial, tidak hanya ke pendidikan, tapi kita mengarah ke kreativitas arek nom. Entah itu seni, musik, pendidikan, kesehatan maupun sosial. Oke. Jadi semuanya kita bingkai dalam satu wadah yang bernama Surabaya Milenial. Surabaya Milenial. Karena dengan adanya wadah ini harapannya bisa membuat arek nom Surabaya ini berdikari, lalu mampu berkreatif serta memberikan apa untuk Surabaya. Oke. Sebagaimana semboyannya gitu ya. Iya. Apa yang Surabaya berikan kepada kita, Betul. tetapi apa yang kita berikan kepada Surabaya. Surabaya. Nah, ini penting sekali teman-teman. Oke, itu ya. Jadi ternyata komunitas Surabaya Milenial ini ada singkatannya enggak atau apa gitu? Atau Surabaya Milenial gitu atau SM atau apa gitu? Nah, iya, biasanya kita menyebutnya SM. SM gitu ya. SM. Bukan Suramadu dulu ya, tapi Surabaya Milenial. Oh, Maku Suramadu Mas. Iya. Oke ya, jadi Surabaya Milenial teman-teman, atau SM lah bahasanya seperti itu. Nanti dijelaskan ada sosial, ada pendidikan, ada seni. Nah, mungkin kita perlu tahu juga Surabaya Milenial ini sudah berdiri berapa lama Mas Uki? Kira-kira? Kita baru berdiri. Oh, baru berdiri. Oh, kira-kira bulan apa? Kita bulan Agustus. Bulan Agustus tahun 2020 ini. Oh, 2020. 2020 Oh, saya ini. kira sudah lama Mas Uki. Jadi kita bertemu di sebuah warung kopi. Kita tujuannya ingin memiliki wadah dan berawal dari keresahan. Jadi ternyata di Surabaya ini, bahkan di Jawa Timur maupun Indonesia, belum ada wadah untuk arek-arek milenial. Gitu. Oke, jadi khusus anak-anak milenial ini ya. Ya, jadi mulai Agustus kemarin kita sudah mendirikan dan secara resmi kita memiliki SK Kemenkumham di bulan Desember ini. Oke. Berarti baru 5 bulan ini ya. Baru 5 bulan. Agustus sampai Desember. Ya, dengan waktu yang sangat singkat itu ternyata sudah mampu dan bisa mendapatkan surat dari Kemenkumham dengan legalitas itu tadi itu ya. Otomatis itu bukan pekerjaan yang sangat mudah Mas Uki ya. Ya, berkat kerjasama tim yang ada di Surabaya Milenial bersama co-founder bersama anggota-anggota, kita mampu mendirikan serta melegalkan Surabaya Milenial. Nah, tadi saya sedikit kagum juga dengan waktu 5 bulan mulai dari Agustus sampai Desember. Biasa sekarang Desember gitu ya. Ya, karena saya sering melihat statusnya Mas Ugi ini kok
kegiatan tentang Surabaya milenial ini banyak sekali Ya, gitu loh. status apa, Pak? Status WhatsApp. Oh, WhatsApp. Saya kira WhatsApp. status di KTP. Oh. Enggak ya. Terus KTP jomblo Mas Uki? Oh iya, Oh, masih, Pak. jomblo ya. Jomblo. Oke. Masih lama, Pak. Masih lama. Nah, saya melihat di status-status ataupun update-nya Mas Uki, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Surabaya Milenial. Kira-kira kegiatan apa saja yang sudah dilakukan Mas Uki bersama teman-teman dengan wadah Surabaya Milenial ini? Ya, bisa dikatakan lumayan sih. Kalau sama teman-teman kemarin itu kita awal-awal banget gitu kita membagikan makanan gratis bagi warga Surabaya. Lalu kita juga memberikan sembako, beras ke warga Surabaya. Juga kita kemarin memberikan APD, alat pelindung diri, ya, untuk tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Haji. Terus kita kemarin membagikan kaos juga sebagian dari promosi kita. ya. Kaos Kemudian, Surabaya Milenial. ya, bukan kaos yang lain. Oh, bukan kaos Iya. yang lain ya. Oke. Terus kemarin juga kita memberikan sebuah tantangan atau kita memberikan sebuah eksperimen bahwa kota Surabaya itu nanti bisa dilihat di YouTube. Oke, apa nama YouTube-nya? Surabaya Milenial. Surabaya Milenial gitu ya. Instagramnya Mas Uki? Instagramnya @Surabaya Milenial. Di-follow ya. Surabaya Milenial. Nah, ini di bawah ini silakan di-follow Harus untuk di-follow. teman-teman. Apalagi siswa SMA Negeri 1 Surabaya wajib untuk memfollow Iya. gitu ya. Memaksa ini ya. Tidak wajib, tapi kan Iya. untuk kebaikan Mas Iya, Uki ya. Untuk kebaikan kan kita harus dengan apa meskipun terpaksa kita harus tetap melakukan. Betul. Gitu. Nah, dengan kegiatan yang sebanyak itu Mas Uki ya, mulai dari baksos, bagi-bagi nasi, terus bagi-bagi kaos juga. Saya juga pengen dapat kaosnya Mas Uki ya. Iya. Oke. Saya lupa membawa ini, Mas. Membawa ini ya. Nanti kalau ketemu harus saya dikasih ini. Iya, Ya. siap. Oke. Nah, itu kan program yang sudah dilakukan Mas Uki. Kira-kira untuk program yang akan datang dalam waktu dekat ini apa yang akan dilakukan teman-teman komunitas Surabaya Milenial dalam waktu dekat ini? Kira-kira Kita dalam waktu dekat ini, insya Allah mudah-mudahan kita akan mengadakan deklarasi. Gitu ya. Jadi setelah kita mendapatkan peresmian nama, lalu kita ini juga lagi memproses keresmian kepengurusan, lalu nanti insya Allah dalam waktu dekat kita akan mendeklarasikan Surabaya Milenial. Oh, ini belum deklarasi berarti ya? Belum, karena Belum kita ya? kan masih baru lahir lah. Oh, baru lahir ya. Tentunya luar biasa banget, sudah bikin legalitas, Ya. terus deklarasi. Biasanya kan rata-rata Ya, komunitas deklarasi kan dulu. deklarasi dulu baru Ya, bikin betul. legalitas dan sebagainya. Jadi Gitu. kita ingin memberikan wadah yang jelas, Wadah yang jelas. wadah yang pasti dan wadah yang berbeda dari yang lain. Karena yang lain belum tentu legal dengan follower yang begitu banyak, tapi kita secara legal kita melegalkan dulu, baru kita memberikan apa yang untuk terbaik untuk Surabaya melalui deklarasi itu tadi awalnya. Oke. Itu tadi, Pak. Kira-kira nih, kalau deklarasi kan ini butuh apa? Ini daring, kalau pandemi kan pasti otomatis Ya. rata-rata daring gitu ya. Misal nih, kalau Januari sekolah kan insya Allah mungkin kayaknya sudah Ya. mulai masuk. Kira-kira apa sih rencana acara yang dilakukan oleh Mas Uki dan kawan-kawan dalam deklarasi itu? Jadi kita mungkin tidak memberikan masa yang terlalu banyak karena pemerintah juga tetap mewanti-wanti tentang COVID-19. Kemudian kita juga nggak mungkin mengorbankan kawan-kawan untuk mendatangi deklarasi dan pulang terjadi apa-apa. Kemungkinan nanti kita akan membagikan Zoom, lalu mungkin di dalam arena deklarasi mungkin hanya sekitar 100 orang, 200 orang, yang notabene kita berada di luar ruangan. Jadi tetap mematuhi protokol kesehatan, lalu juga di sana nanti akan ada bazar yang diikuti oleh rekan-rekan yang memiliki wirausaha, yang memiliki usaha di bidang apapun, clothing, makanan food terus tentang apapun lah yang mereka punya di usahanya masing-masing kita pamerkan di sana. Bahwa milenial Surabaya ini ada, milenial Surabaya ini mampu berperan untuk kota Surabaya.
Berarti Surabaya Milenial adalah wadah yang pas yang harus kita pastikan adalah wadah untuk arek-arek Surabaya. Betul. Arek-arek Surabaya. Jadi kesempatan untuk arek-arek Surabaya khususnya arek Semamsa gitu Betul. ya. Kalau ingin memaksimalkan potensinya, ingin berwirausaha, ingin peduli sosial, ini bisa wadahnya melalui Surabaya Surabaya Milenial ini. Milenial. Nah, kalau kita bicara tadi kan tentang legalitas surat gini, kan udah sah dengan Kemenkumham. Kira-kira Surabaya Milenial ini punya basecamp nggak? Basecamp atau sekretariat kalau dalam bahasa organisasi yang resmi? Ada. Ya. Jadi kita punya tempat kumpul, tempat ngopi di daerah Nginden Semolowaru. Kalau teman-teman tahu daerah Untak, Oh jadi iya. di seberangnya Untak itu ada basecamp kita. Namanya Kedai Cafe NS58. Oke, kedai kafe. NS58. Oke, di Google Maps ada? Ada, tapi di Google Maps tulisannya Kedai NS58. Oke, kedai Gitu. NS58 ya. Jadi 58. teman-teman kalau ingin ketemu sama Mas Sugi atau pengen bincang-bincang dengan komunitas Surabaya Milenial bisa langsung datang di sana. Betul. Gitu ya. Monggo Betul. datang. Monggo Dan datang. insya Allah ngopi gratis. Ngopi gratis ya, biasanya pertama Insya ya. Allah, iya. Kalau pertama tamu kan dikasih ngopi Iya. gratis ya. Lama-lama tekor, Mas. Iya, udah Boleh. 2 kali. Tapi 3 pokoknya kali. harus datang. Pokoknya toko sih yo. Pokoknya datang. Kemarin kita juga kedatangan tamu. Oke. Jadi ada siswa Mana nih Mas Sugi? siswa dari SMK. SMK ya, SMK. Jadi dia mendapatkan tugas dari sekolahnya, mendapat tugas akhir. Kemudian dia mendapatkan tugas untuk mewawancarai Surabaya Milenial. Surabaya Dia Milenial. menyasarnya ke Surabaya Milenial dan datang ke basecamp kita. Wih, alhamdulillah. Luar biasa ya, sudah menjadi bahan wawancara atau bahan Iya. eksperimen baik untuk anak-anak pelajar Surabaya gitu ya. Dan kita tidak membatasi. Tidak membatasi apa nih? Ya, tidak membatasi untuk mereka yang mau datang belajar bersama, mau Oke. berdikari bersama, mau berusaha, mau berwirausaha. Kita tidak membatasi apapun itu. Karena notabene kita Surabaya Milenial ini adalah wadah yang memberikan peran langsung untuk arah-arah milenial. Arah-arah milenial itu. Kalau kita bicara tentang komunitas, organisasi atau berkumpulan, kan aplikasinya adalah program dan kegiatan acara yang dimana itu berdampak kepada masyarakat Mas Sugi. Nah, kira-kira apakah Mas Sugi bersama teman-teman Surabaya Milenial pernah nggak melakukan wawancara, melakukan apa yang namanya kuesioner kepada warga, kepada orang-orang yang pernah terlibat dalam kegiatan Surabaya Milenial? Gimana sih tanggapan mereka tentang Surabaya Milenial? Kalau kita wawancara pernah, cuma nggak pernah wawancara tentang Surabaya Milenial. Oh, Jadi kita pernah mengadakan sosial eksperimen, sasarannya untuk Surabaya, untuk kota Surabaya. oke. Jadi kalau dari masyarakat sendiri belum ada penilaian dari masyarakat untuk Surabaya Milenial, belum ada. Ya mungkin harapan mungkin ya kan ada tuh Ya, ada. organisasi harapan ke depan seperti apa kan seperti itu. Kalau harapan pasti ada, karena yang pertama kemarin kita mendapatkan ucapan harapan dan selamat dari Ibu Arumi Basin. Itu istrinya Wagub Betul. ya. Istrinya Mas Emil. Mas Emil Dardak. Emil Dardak. Oke. Jadi mendapatkan wejangan dari beliau kalau Surabaya Milenial harus memberikan wadah untuk arek-arek nom sing kreatif dan mampu memberikan sesuatu untuk kota Surabaya. Itu dari pesan dari Ibu Arumi Basin. Terus kemudian banyak juga dari kawan-kawan yang ada di Ning Surabaya. Ning Surabaya. Kita ada ucapan dari Ning Surabaya. Mereka banyak memberikan harapan karena notabene wadah gawe arek milenial ini belum ada. Dan harapannya dari orang-orang yang sudah memberikan ucapan dan harapan itu memiliki harapan bahwa Surabaya Milenial mampu memberikan wadah gitu. Oke. Jadi karena Surabaya Milenial ini yang saya ketahui Mas, saya belum tahu yang lain ya. Ini sepertinya baru ada di Surabaya sih. Sepertinya baru di Surabaya. Ya, mungkin dengan harapan ke depan Surabaya Milenial ini bisa menjadi pelopor untuk kota-kota yang lain. Dan harus menjadi pelopor. Harus menjadi pelopor karena Surabaya adalah ibu kota Jawa Timur. Nah, ini teman-teman ibu kota Indonesia. Bukan ya? Bukan ya, Jawa Timur dulu lah ya. Jawa Timur ya. Iya. Itu Mas Sugi. Kira-kira di akhir ini Mas Sugi ya, di podcast kali ini
apa yang akan Mas Ugi sampaikan pesan mungkin untuk pelajar, untuk anak-anak milenial dan sebagainya? Monggo Mas Ugi. Jadi arek-arek kabeh sak Surabaya, terutama arek-arek Semamsa, Surabaya itu butuh kalian, bukan kalian yang butuh Surabaya. Kalian harus memberikan peran untuk Surabaya, kalian harus berperan, jangan menjadi milenial yang baperan, karena Surabaya menanti kalian di masa tua mendatang. Oke. Jadi itu ya pesan Mas Ugi, kita harus bangga dengan Surabaya, Harus bangga dengan Surabaya dan harus memajukan Surabaya. harus Harus memajukan. memajukan Surabaya. Bukan kita yang bukan Surabaya yang bukan kita yang menunggu Surabaya, Oke. tapi Surabaya yang menunggu kita. Oke, kita harus melakukan langkah sedikit demi sedikit, Mas Harus. Ugi ya. Harus ya. Sekecil apapun potensi kita, karya kita, inovasi kita harus maksimalkan. Meskipun ada pandemi seperti ini, tidak menjadi halangan, tidak menjadi batasan kalian untuk berkreasi. Nah, itu apalagi sekarang sudah ada wadah komunitas Surabaya milenial. Nah, ini kesempatan buat teman-teman semua untuk bergabung join dengan komunitas Surabaya milenial. Kebetulan mudah sekali kalau pengen join ya. Ini ada Mas Ugi. Mas Ugi ini adalah alumni SMA Muhammadiyah 1 Surabaya dan juga alumni ketua IPM. Mas Ugi ya. Alhamdulillah. Dan sekarang menjadi ketua PDIPM Surabaya gitu ya. Luar biasa ini. Kebetulan ini juga salah satu kebanggaan kami sebagai guru Semamsa ya, karena Mas Ugi bisa menjadi ketua PDIPM Surabaya gitu ya. Ya. Ini baru sejarah ini Mas Ugi ya. Bisa mendirikan komunitas. Ternyata gini Mas Ugi, guru SMA Muhammadiyah 1 Surabaya ini bangga. Kenapa? Karena output dari yang namanya pembelajaran di sekolah adalah setelah dia lulus dari sini dia menjadi manusia yang bermanfaat. Nah, itulah manusia yang berguna. Contohnya ini Mas Ugi bisa mendirikan komunitas Surabaya milenial. Itu Mas Ugi ya. Ada lagi kira-kira Mas Ugi yang ingin disampaikan pesan ataupun apa ya? Kira-kira apa sih yang harus dilakukan pelajar sekarang Mas Ugi? Jadi kita yang pertama ini membutuhkan support kalian, terus kita membutuhkan doa dari kalian, dan kita membutuhkan pemikiran serta tangan kaki kalian. Oke. Karena kita bukan apa-apa tanpa kalian. Jadi seperti itu. Jadi kita harus saling membutuhkan, kita Saling harus saling membutuhkan. bekerja sama, itu ya. Saling berkolaborasi. Berkolaborasi yang pasti. Sekarang itu ya. eranya era kolaborasi. Kolaborasi itu. Oke, terima kasih Mas Ugi sudah datang di. Saya terima kasih Pak. Oke, sama-sama gitu ya. Mas Ugi ini saya suka karena dia selalu welcome. Kalau saya WhatsApp itu kan, Mas Ugi siap ya besok isi podcast di Semamsa? Siap. Terus ya gitu. Harus itu namanya kader sejati gitu ya. Harus siap sedia itu ya. Betul. Itu yang harus kita contoh teman-teman dari Mas Ugi untuk pelajar SMA Muhammadiyah 1 Surabaya. Kita harus mencontoh alumni-alumni dari SMA Muhammadiyah 1 Surabaya yang dimana ketika lulus dari sini sekolah bangga, orang tua bangga, dan dia menjadi manusia yang bermanfaat dan berguna untuk lingkungan sekitarnya. Baik, terima kasih teman-teman sekalian dalam narasi kali ini. Kami selaku host pada acara hari ini mohon maaf dan mohon undur diri. Terima kasih. Nun walau kalimah masturun fastabiqul khairat nasir minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.